Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sehat selalu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, hari ini kita sedang berada di satu kebun Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu bisa lihat di belakang sana pertumbuhannya tidak sehat Bapak Ibu. Tidak normal, buahnya tidak ada pun sangat sedikit Bapak Ibu. Nah, di sini adalah faktor cahaya Bapak Ibu. Faktor cahaya sangat berpengaruh di sini. Maka pada video kali ini kita mau melihat seberapa besar sih sebenarnya pengaruh cahaya matahari terhadap produksi yang dihasilkan oleh buah kelapa sawit. Oke lah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, sebelum kita lanjut, mari kita simak performa tanaman yang ada di kebun ini Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu penampakan dari tanaman yang kita tanam di kebun ini Bapak Ibu. Bisa melihat dari segi buah Bapak Ibu, ini nampak tidak ada Bapak Ibu. Padahal jarak tanamnya sudah cukup Bapak Ibu. Dari satu pokok ke pokok yang lain itu jaraknya 9,2 meter Bapak Ibu. Nah, kemudian jarak antar barisannya 8 meter. Atau populasi per hektarnya 136 pokok Bapak Ibu di sini. Dan bibit yang kita gunakan pun adalah bibit unggul Bapak Ibu, bibit unggul, bibit bersertifikat. Namun petani di sini hanya merawat jalannya saja Bapak Ibu, kiri kanan saja Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu ada satu pokok sawit juga di sana. Hanya merawat piringan saja Bapak Ibu atau jalurnya. Sementara di sebelah kiri kita lihat, nah bambunya sudah menjulang tinggi Bapak Ibu. Ya, kita lihat di pokok-pokok berikutnya Bapak Ibu. Nah, kita lihat tidak ada Bapak Ibu buahnya. Ya, pelepahnya pun kuncup ke atas Bapak Ibu. Inilah, ini pun disemprot Bapak Ibu. Sekitar piringannya bersih sekitar 3 meter. Bahkan 3 meter Bapak Ibu. Ini bukan pokok jantan Bapak Ibu. Karena ada bekas panenan juga sebelumnya. Nih, bekas dodosan, artinya buah ini, pokok ini pernah dilakukan pemanenan. Artinya dulu pernah berbuah. Ada Bapak Ibu buahnya, tapi ya tidak banyak lah nih. Ada satu janjang di situ. Bunga-bunga baru pun tidak ada Bapak Ibu. Ya, pelepahnya cukup Bapak Ibu. Itu ada satu janjang lagi. Tidak seperti kebanyakan sawit pada usia-usia seperti ini Bapak Ibu. Yaitu ada buah tapi kecil Bapak Ibu. Tidak seperti kebanyakan pohon kelapa sawit yang ditanam pada umumnya buahnya. Adapun kecil, menjepit, pelepahnya lurus Bapak Ibu. Walaupun ya sekitarnya sudah dibersihkan Bapak Ibu, sudah mengkilat ini, mengkelereng bisa ya. Nanti akan kita bahas apa penyebabnya. Oke, kita lihat juga di pokok berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sini cukup banyak Bapak Ibu buahnya, tapi masih kecil-kecil Bapak Ibu. Pelepahnya pun kelihatan kecil ya. Bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, buahnya ada, tapi kecil Bapak Ibu. Kecil sekali. Dan ini agak terang Bapak Ibu. Bisa dilihat di atas. Nah, ini agak terang, tidak ada naungan. Oke. Begitu juga hal yang sama Bapak Ibu terjadi di pokok berikutnya. Itu pun makan masih kerdil dia. Ini bukan pokok jantan Bapak Ibu, tapi kebun ini Bapak Ibu kurang penyinaran cahaya mataharinya. Ya, kita lihat di atas itu Bapak Ibu, di sebelah ini ada pohon bambu. Ini pohon bambu ini tidak dibasmi oleh pemiliknya, sehingga bambu ini menaungi Bapak Ibu penyinaran matahari. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu dari kebun ini bisa kita lihat dari beberapa pokok tadi, hampir setiap pokok tidak maksimal kalaupun ada pertumbuhan buahnya Bapak Ibu, walaupun sudah ditanam dan jarak tanam yang ideal. Hal ini dikarenakan kurangnya pencahayaan matahari Bapak Ibu. Nah, pencahayaan matahari ini sangat penting sekali Bapak Ibu, karena
fungsi dari matahari adalah sumber energi Bapak Ibu bagi tanaman ini sendiri. Iya, bagi umat manusia pun cahaya matahari merupakan sumber energi juga Bapak Ibu. Nah, jadi nutrisi dalam bentuk pupuk yang kita taburkan di piringan kelapa sawit ini ya, selanjutnya diserap oleh akar-akar daripada tanaman ini. Nah, diserap oleh akar tanaman ini maka diproseslah di daun-daun ini Bapak Ibu ya, di daun-daun sawit ini. Nah, proses pemasakan atau pengolahan makanan tersebut itu dibutuhkan cahaya matahari Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau cahaya matahari kurang atau minim, tentu saja hasil yang diperoleh tidak akan maksimal Bapak Ibu. Makanya pentingnya cahaya matahari harus cukup bagi tanaman kelapa sawit ini. Nah, kelapa sawit ini sendiri membutuhkan cahaya matahari full Bapak Ibu dari pagi sampai sore. Nah, maka langkah yang harus kita buat untuk kebun yang seperti ini kondisinya, ya mau tak mau kita harus tumbang bambu-bambu ini Bapak Ibu. Nah, teknis untuk menumbang bambu ataupun membasmi bambu sudah pernah saya upload di video sebelumnya. Bapak Ibu bisa melihat di situ kita menggunakan bahan glifosak. Ya, bahan glifosak bisa saja menggunakan on up Bapak Ibu, dan harga yang agak mahal. Kemudian ada racun bablas, ada prima up dan lain-lain. Yang penting, namun bisa juga Bapak gunakan paraquat Bapak Ibu. Ada beberapa teman juga sudah mencoba menggunakan paraquat untuk membasmi bambu, cukup berhasil Bapak Ibu. Nah, cuma kalau saya sendiri pengalaman menggunakan glifosak. Tapi untuk sawit yang bambu yang masih tinggi seperti ini tentu saja tidak bisa langsung disemprot. Ini harus kita potong, kita tebas dulu Bapak Ibu. Kemudian ketika muncul daun mudanya, disitulah kita hantam semprot menggunakan glifosak tadi. Mengenai dosis dan konsentrasinya silahkan Bapak Ibu lihat di video sebelumnya. Oke, kembali ke topik tadi Bapak Ibu, bahwa cahaya matahari sekali lagi memegang peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman ini. Nah, jadi solusi untuk mengatasi kebun yang seperti ini, kita harus buka Bapak Ibu gulma-gulma yang menaungi pencahayaan matahari tersebut harus kita tumbang, kita semprot supaya tinggal nanti yang ada di kebun ini tinggal pohon kelapa sawit ini Bapak Ibu. Dengan bibit unggul, sekali lagi, belum tentu kalaupun kita tanam seperti ini akan menghasilkan buahnya maksimal apabila perawatannya tidak maksimal juga. Di sini karena kondisinya sudah seperti ini, pemiliknya berpikir bahwa ini karena bibitnya tidak bagus. Bukan Bapak Ibu, bukan karena bibitnya tidak bagus. Bibit yang sudah dijual atau bibit yang bersertifikasi itu sudah diuji pasti bagus. Produksi ton per hektarnya sudah dikaji pasti bagus. Namun kalau perawatannya tidak maksimal, seperti yang kita lihat ini, tentu saja tidak akan memberikan hasil yang maksimal pula bagi tanaman itu sendiri. Produksinya pasti minim. Nah, ini terbukti sekali di sini Bapak Ibu. Kemudian faktor lain terhadap pencahayaan ini yang terkait dengan pencahayaan adalah jarak tanam Bapak Ibu. Jarak tanam kelapa sawit ini harus yang ideal Bapak Ibu. Jarak tanam ini dipengaruhi oleh jenis varietasnya Bapak Ibu. Yang pertama, varietas Sriwijaya misalnya dibandingkan dengan PPKS, atau mungkin dibandingkan dengan varietas lainnya tentu saja berbeda Bapak Ibu. Hal ini terkait dengan panjang pelepahnya. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi jarak tanam tadi adalah jenis tanahnya juga Bapak Ibu ya. Kalau jenis tanah mineral seperti ini, mungkin kita bisa menggunakan pelepah yang menggunakan varietas yang memiliki pelepah yang agak panjang masih bisa Bapak Ibu. Namun jika kita tanam di area yang gambut atau di area rawa, sebaiknya kita menggunakan varietas yang pelepahnya pendek Bapak Ibu. Karena di daerah gambut itu mudah sekali untuk tumbang pohon kelapa sawit. Kalau jarang tertiup angin bisa tumbang Bapak Ibu. Oke, demikianlah Bapak Ibu, intinya berbagi video kali ini, cahaya memegang peranan penting terhadap produksi kelapa sawit Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia.